Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong maju kami, Tuhan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu, ya Allah, kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Untuk para penonton setia channel YouTube Planet Gokil, terima kasih sudah selalu hadir menyimak informasi penting yang kami sajikan. Jangan lupa untuk share, like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan kabar terbaru bagi semuanya. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama memanjatkan doa. Allahumma sallimna wa sallim ikhwanana wa ahlana warham ahlal masyayyak wal munah minal muhtajin. Artinya, ya Allah, lindungilah kami, lindungilah saudara-saudara dan keluarga kami, dan rahmatilah mereka yang sedang berada dalam kesulitan serta mereka yang membutuhkan pertolongan. Semoga juga doa ini mengalir untuk semua korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian berat ini. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas namun penuh ketenangan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera bergerak menuju wilayah-wilayah terdampak banjir di Sumatera. Instruksi itu disampaikan dalam suasana yang penuh keseriusan, namun tetap memancarkan empati mendalam atas penderitaan masyarakat yang tengah menghadapi bencana. Kehadiran pemimpin negara di saat genting seperti ini menjadi wujud perhatian langsung yang sangat dibutuhkan. Dalam arahan tersebut, Presiden tidak hanya menekankan pentingnya percepatan penanganan, tetapi juga meminta agar seluruh langkah ditempuh dengan ketenangan dan kehati-hatian. Presiden memahami bahwa kondisi psikologis warga terdampak sangat rentan, penuh kesedihan, dan membutuhkan sentuhan empati yang nyata. Karena itu, kehadiran Wapres bukan sekedar menjalankan tugas negara, tetapi juga membawa semangat menenangkan hati rakyat yang sedang berduka. Instruksi ini menggambarkan kepekaan Presiden terhadap kompleksitas bencana, terutama ketika banyak keluarga terpisah, kehilangan tempat tinggal, dan menghadapi ketidakpastian. Presiden ingin memastikan bahwa sebelum bantuan material tiba, hadir terlebih dahulu perhatian moral dan dukungan emosional dari pemerintah pusat. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar kuat bagi Wapres Gibran untuk turun langsung ke lapangan. Gibran menerima arahan tersebut dengan penuh kesungguhan. Dalam laporan awalnya, ia menegaskan bahwa perintah Presiden bukan hanya menjadi tugas, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Gibran menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada kehidupan ribuan, bahkan puluhan ribu jiwa. Kesadaran itulah yang membuat langkahnya ke Sumatera menjadi lebih dari sekedar kunjungan kerja, namun perjalanan untuk menghadirkan harapan bagi mereka yang tengah dilanda kesedihan. Situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang masih dipenuhi bayang-bayang keprihatinan. Ribuan warga mengungsi dengan membawa sisa-sisa harta benda, sementara sebagian lainnya masih menunggu evakuasi karena wilayah mereka terisolir. Mendengar laporan-laporan tersebut, Presiden Prabowo merasa perlu adanya figur nasional yang hadir langsung, agar masyarakat merasa tidak sendirian menghadapi cobaan ini. Sebagai pemimpin yang dikenal tegas namun lembut hatinya terhadap rakyat kecil, Presiden menegaskan bahwa negara harus bergerak cepat, tetapi tetap berpijak pada ketenangan dalam mengambil keputusan. Ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa di balik angka statistik terdapat manusia yang merasakan kehilangan. Karena itu, Wapres Gibran diminta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah membawa keteduhan di tengah kecemasan yang melanda warga. Dalam suasana haru yang masih menyelimuti banyak keluarga, Presiden juga mengarahkan agar komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara humanis. Warga tidak hanya membutuhkan laporan teknis, tetapi juga kata-kata yang menenangkan dan kehadiran yang membuat mereka merasa diperhatikan. Gibran diminta membawa pesan tersebut ke setiap titik kunjungan, sebagai bentuk kehadiran negara yang mengayomi. Instruksi itu kemudian menjadi pondasi bagi seluruh langkah penanganan yang akan diambil. Presiden menginginkan bahwa gerak pemerintah bukan sekedar prosedur formal, tetapi tindakan nyata yang menyentuh sisi kemanusiaan. Setiap bantuan, setiap evakuasi,
dan setiap upaya pemulihan harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kepedulian. Dengan tekad yang kuat, Wapres Gibran bersiap menunaikan amanah tersebut. Ia memahami bahwa di balik perjalanan ini terdapat banyak harapan dari rakyat yang sedang menunggu uluran tangan. Semangat untuk mengurangi duka dan menghadirkan ketenangan bagi masyarakat menjadi bagian terpenting dari langkah awal yang ia emban setelah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Setelah menerima instruksi penuh empati dari Presiden, Wapres Gibran bergerak dengan komitmen yang semakin kuat untuk memastikan bahwa setiap penanganan bencana berjalan tepat sasaran. Penugasan ini bukan hanya menyangkut administrasi atau protokol kenegaraan, melainkan tentang bagaimana pemerintah memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang tengah dirundung kecemasan. Perjalanan Gibran ke Sumatera membawa harapan baru bagi ribuan warga yang menginginkan kehadiran negara secara nyata di tengah mereka. Penugasan ini juga menjadi momentum penting bagi Gibran untuk memperlihatkan kesungguhan dalam menjalankan perannya sebagai wakil presiden. Ia menyadari bahwa percepatan bantuan bukan hanya persoalan logistik, melainkan juga upaya menguatkan kembali semangat masyarakat yang tengah dihantam kesedihan. Dalam setiap langkahnya, ia membawa pesan bahwa mereka tidak sendiri dan negara hadir untuk mendampingi seluruh proses pemulihan. Setibanya di pusat koordinasi, Gibran menerima laporan yang menggambarkan betapa besar dampak bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak hanya pada data dan angka korban, tetapi juga pada cerita para petugas lapangan yang menyaksikan langsung penderitaan warga. Dari situ, ia memperkuat niat untuk memastikan seluruh proses percepatan bantuan dilakukan secara terarah, lembut, dan menyentuh sisi kemanusiaan. Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan petugas dan relawan, Gibran menekankan bahwa setiap bantuan harus bergerak cepat, namun tetap mengedepankan ketepatan. Ia mengingatkan bahwa di setiap tenda pengungsian ada ibu yang kehilangan rumah, anak yang kehilangan buku-buku sekolah, dan lansia yang kehilangan tempat beristirahat. Kesedihan itu harus dijawab dengan tindakan nyata yang membangkitkan kembali semangat mereka. Arahan dari Presiden Prabowo menjadi landasan kuat bagi Gibran untuk menggerakkan seluruh elemen yang terlibat. Ia memastikan bahwa koordinasi antara BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berjalan dalam satu alur komando yang jelas. Dengan cara ini, tidak ada waktu yang terbuang dan setiap upaya dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat terdampak. Gibran ingin memastikan bahwa percepatan bantuan ini mencapai wilayah terdalam sekalipun. Dalam suasana yang penuh keprihatinan, Gibran juga memberikan arahan untuk memperhatikan kebutuhan psikologis para korban. Ia menegaskan bahwa bencana tidak hanya merusak fisik, tetapi juga melukai batin masyarakat. Maka dari itu ia meminta agar setiap relawan dan tenaga lapangan memberikan pendekatan yang lembut, penuh empati, dan mampu menenangkan warga yang masih dalam kondisi trauma. Gibran juga melakukan evaluasi terhadap jalur distribusi bantuan yang selama ini berjalan. Ia meminta agar jalur-jalur yang terhambat segera dibuka menggunakan alat berat, sementara jalur yang berpotensi lebih cepat dimaksimalkan. Ia menyadari bahwa percepatan bantuan adalah kunci untuk mengurangi beban psikologis warga, karena setiap bantuan yang tiba adalah secercah harapan yang menyinari hari-hari mereka yang gelap. Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat, Gibran menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang menimpa wilayah mereka. Namun, ia juga menanamkan optimisme bahwa dengan kerjasama, seluruh masyarakat dapat bangkit kembali. Ia mengajak seluruh pihak menjaga kekuatan hati dan saling menguatkan, sebab kebersamaan adalah modal paling besar dalam menghadapi cobaan sebesar ini. Selain memastikan percepatan bantuan, Gibran memberikan dorongan moral kepada seluruh petugas lapangan yang sudah bekerja tanpa mengenal waktu. Ia memuji ketangguhan mereka dan mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan. Gibran mengajak semua pihak untuk tetap menjaga semangat, sebab setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi fondasi bagi pemulihan besar di kemudian hari.
Dengan seluruh rangkaian langkah dan empati yang dibawanya, Wapres Gibran berharap bahwa kehadirannya dapat menenangkan warga dan memberikan keyakinan bahwa pemulihan sedang berjalan dan akan terus ditingkatkan. Ia membawa harapan agar masyarakat dapat kembali bangkit, menemukan kembali keteguhan hati, dan melihat masa depan yang lebih terang setelah bencana ini berlalu. Agenda Wapres Gibran untuk hari Senin, 1 Desember 2025 telah disiapkan dengan penuh ketelitian. Seluruh rangkaian kunjungan dirancang sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap skala bencana yang mengguncang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam suasana sedih yang masih menyelimuti masyarakat, Gibran membawa amanah besar, menghadirkan ketenangan, memastikan percepatan bantuan, dan memperlihatkan bahwa negara tidak pernah meninggalkan rakyatnya di saat-saat paling sulit. Kunjungan ini dimulai dengan peninjauan langsung ke pos komando utama penanggulangan bencana. Di tempat ini, Gibran dijadwalkan menerima laporan terkini, mulai dari jumlah wilayah terendam, tingkat kerusakan, hingga pola distribusi logistik yang telah berjalan. Ia akan mendengarkan setiap penjelasan dengan penuh perhatian, karena baginya setiap data adalah cerminan nyata dari penderitaan masyarakat yang harus segera ditangani. Dalam agenda tersebut, Gibran menekankan bahwa kedatangannya bukan hanya untuk memastikan operasional teknis berjalan baik, tetapi juga untuk memberi semangat kepada seluruh petugas di garis depan. Ia memahami bahwa para relawan, anggota TNI, Polri, serta tenaga kesehatan telah bekerja tanpa jeda demi menyelamatkan warga. Kehadiran Wapres di tengah mereka diharapkan dapat memberikan suntikan motivasi dan menguatkan komitmen bersama. Setelah meninjau pos komando, Gibran akan bergerak menuju beberapa titik yang terdampak paling parah. Pada titik-titik ini, ia ingin melihat sendiri bagaimana kondisi para pengungsi, terutama mereka yang kehilangan rumah atau terpisah dari keluarga. Gibran membawa pesan empati bahwa pemerintah hadir bukan sekadar dengan bantuan materi, tetapi juga dengan perhatian yang menenangkan dan kehadiran yang membangun kembali harapan. Di sepanjang perjalanan agenda hari itu, Wapres Gibran dijadwalkan berdialog langsung dengan warga. Ia ingin mendengar suara hati mereka, memahami kesulitan yang dialami, dan menyerap setiap masukan yang mungkin muncul dari kondisi lapangan. Dialog semacam ini selalu ia pandang sebagai fondasi penting dalam merancang kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, Gibran akan meninjau akses-akses penting yang sempat terputus akibat banjir dan longsor. Setiap jalur yang masih terisolir menjadi perhatian utama, sebab di sanalah banyak warga yang belum sepenuhnya tersentuh bantuan. Gibran menegaskan bahwa percepatan bukan hanya tentang seberapa cepat bantuan dikirim, tetapi seberapa jauh dan seberapa dalam bantuan itu dapat menjangkau warga paling rentan. Dalam suasana yang dipenuhi luka dan keprihatinan ini, agenda Gibran pada 1 Desember 2025 dirancang untuk membawa kehangatan bagi mereka yang tengah kehilangan pegangan. Ia tidak ingin kunjungan ini hanya tercatat sebagai agenda resmi, tetapi sebagai perjalanan kemanusiaan yang menguatkan masyarakat dan membangun kembali rasa percaya terhadap negara. Selama berada di lapangan, Gibran juga akan mengevaluasi ketersediaan fasilitas pengungsian, mulai dari logistik pangan hingga pelayanan kesehatan. Ia ingin memastikan bahwa para pengungsi tidak hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, tetapi juga menerima pelayanan yang dapat membantu mereka pulih secara fisik dan emosional. Harapan selalu diselipkan dalam setiap keputusannya, bahwa setiap warga harus merasakan perlindungan tanpa terkecuali. Gibran memahami bahwa cobaan besar ini telah mengguncang banyak keluarga. Namun ia meyakini bahwa semangat masyarakat Sumatera selalu mampu bangkit dari kesedihan. Karena itu, dalam setiap kunjungan, ia akan menyampaikan kata-kata penguat bahwa pemulihan bukan hanya mungkin, tetapi pasti bisa dicapai melalui kebersamaan dan kepedulian antar warga. Dengan seluruh agenda yang telah disusun dan niat tulus yang ia bawa, Wapres Gibran berharap kunjungannya di hari itu benar-benar menjadi titik balik, titik di mana masyarakat melihat bahwa meskipun bencana menorehkan luka, negara hadir untuk menguatkan, mendampingi, dan menyalakan kembali harapan yang sempat redup. Setelah memastikan sistem koordinasi dan agenda peninjauan di titik-titik utama berjalan baik, Wapres Gibran mengarahkan fokus pada salah satu aspek paling kritis dari penanganan bencana, wilayah-wilayah yang masih terisolir. Ia memahami bahwa di balik laporan-laporan resmi, masih terdapat daerah yang terputus aksesnya, tempat di mana warga menunggu dengan penuh cemas, berharap pertolongan segera tiba. Kesadaran inilah yang membuat Gibran menempatkan penyisiran wilayah terisolir sebagai prioritas utama. Gibran menegaskan bahwa percepatan penanganan tidak akan lengkap tanpa menyentuh daerah yang sulit dijangkau.
Dalam setiap pengarahan kepada tim lapangan, ia selalu menekankan pentingnya menembus batas-batas yang secara geografis rumit maupun penuh resiko. Baginya, tidak boleh ada satupun warga yang merasa ditinggalkan, terlebih di masa-masa yang penuh kesedihan dan ketidakpastian seperti ini. Upaya penyisiran ini melibatkan gabungan kekuatan dari TNI, Basarnas, serta relawan setempat yang memahami medan. Gibran mengapresiasi kerja mereka dan memberikan semangat agar tetap fokus serta tidak kehilangan harapan, meskipun jalur yang harus dilalui kerap terjal, licin, atau terputus akibat longsor. Ia memahami bahwa tugas ini berat, tetapi ia percaya bahwa ketulusan dan keberanian mereka dapat membuka harapan bagi warga yang terjebak. Dalam rapat lapangan, Gibran menyoroti informasi bahwa beberapa desa masih sepenuhnya terisolir tanpa akses transportasi darurat. Mendengar itu, ia segera meminta pengiriman bantuan melalui jalur udara jika memungkinkan. Keputusan tersebut diambil demi memastikan bahwa kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan tidak terlambat sampai kepada warga yang berada dalam kondisi paling rentan. Gibran turut meninjau langsung titik akses yang menjadi penghubung ke wilayah-wilayah terisolir. Di sana, ia melihat sendiri bagaimana alat berat bekerja membuka jalur evakuasi. Setiap suara mesin, setiap ranting pohon yang dipindahkan, baginya adalah simbol dari harapan yang mulai terbuka. Gibran menyampaikan kepada para petugas bahwa kerja mereka akan menjadi pengubah keadaan bagi banyak keluarga yang sedang menunggu uluran tangan pemerintah. Dalam kesempatan berbicara dengan warga di salah satu titik pengungsian, Gibran mendengar cerita-cerita tentang keluarga yang masih tertinggal di desa-desa terpencil. Cerita itu menggoreskan keharuan mendalam pada dirinya, namun juga memperkuat niatnya untuk memastikan tidak ada satupun jiwa yang luput dari bantuan. Ia memberikan janji sederhana namun penuh ketulusan, bahwa pemerintah akan hadir sampai ke titik paling jauh tanpa kecuali. Gibran juga menyadari bahwa kondisi psikologis warga di daerah terisolir jauh lebih rentan. Mereka menunggu dengan diam, penuh ketakutan, tanpa kepastian kapan bantuan akan datang. Karena itu, ia meminta setiap petugas yang berhasil menembus daerah-daerah tersebut untuk tidak hanya membawa logistik, tetapi juga menghadirkan ketenangan melalui empati, sentuhan sosial, dan kata-kata penguat yang dapat memulihkan semangat warga. Tidak hanya memikirkan penyelamatan jangka pendek, Gibran juga melihat ke depan. Ia meminta agar setiap daerah yang berhasil dijangkau segera dipetakan dengan akurat, sehingga jalur-jalur alternatif dapat dibangun lebih cepat dan resiko keterisoliran tidak kembali terulang. Harapan jangka panjang selalu menjadi bagian dari tindakannya, karena ia ingin agar pemulihan berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hati, Gibran membawa keyakinan bahwa bencana ini, meskipun berat, akan menjadi titik kebangkitan jika ditangani dengan kepedulian dan keberanian. Ia percaya masyarakat Sumatera mampu bangkit kembali, terutama ketika mereka melihat bahwa negara hadir dan bersungguh-sungguh memperjuangkan keselamatan mereka hingga titik terakhir. Keyakinan inilah yang membuatnya terus melangkah, meskipun medan yang dihadapi tidak mudah. Dengan tekad yang tidak goyah, Wapres Gibran memastikan bahwa penyisiran wilayah terisolir akan terus dilakukan tanpa henti. Ia ingin setiap keluarga merasakan bahwa mereka tidak ditinggalkan. Ia membawa harapan bahwa setiap langkah yang dilakukan hari ini akan membuka jalan bagi pemulihan yang lebih kuat, dan bahwa luka yang ditinggalkan bencana perlahan dapat digantikan oleh semangat baru untuk bangkit bersama. Setelah memastikan penyisiran wilayah terisolir berjalan dengan baik, Wapres Gibran memasuki tahap penting berikutnya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan bencana yang sedang berlangsung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian upaya penyelamatan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam suasana duka yang masih terasa di setiap tempat ia singgahi, evaluasi bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi bagian dari komitmen untuk menghadirkan ketenangan dan harapan bagi warga. Gibran memulai evaluasi dengan meninjau pusat koordinasi utama di tiap daerah. Ia meminta laporan rinci mengenai efektivitas distribusi logistik, kesiapan tenaga medis, hingga ketersediaan tempat pengungsian. Namun lebih dari angka dan tabel, ia meminta cerita langsung dari para petugas mengenai tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Gibran percaya bahwa pemahaman mendalam hanya bisa diperoleh melalui dialog yang jujur dan terbuka. Seluruh arahan yang ia sampaikan selalu disertai dengan sentuhan empati. Gibran memahami betul bahwa bencana ini telah menguras tenaga dan perasaan banyak pihak, baik mereka yang menjadi korban maupun mereka yang bertugas sebagai penolong. Karena itu, evaluasinya bukan untuk menyalahkan, melainkan memperkuat.
Ia ingin memastikan bahwa setiap upaya yang sudah dilakukan mendapatkan dukungan tambahan agar berjalan lebih efektif. Dalam berbagai kesempatan, Gibran menekankan pentingnya menjaga komunikasi antar instansi. Ia menyadari bahwa koordinasi yang kuat adalah kunci untuk menciptakan alur bantuan yang cepat dan tepat sasaran. Melihat beberapa kendala di lapangan, ia langsung memberikan instruksi untuk mempercepat pembukaan jalur-jalur darurat, menambah kendaraan taktis, serta memperbesar kapasitas penyimpanan logistik agar bantuan dapat didistribusikan dengan lancar. Ketika meninjau fasilitas pengungsian, Gibran melihat berbagai ekspresi kesedihan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ada anak-anak yang masih terlihat kebingungan, lansia yang berusaha tegar, dan ibu-ibu yang berusaha tetap kuat meski kesedihan jelas tampak di mata mereka. Suasana ini memberi dorongan moral bagi Gibran untuk memastikan bahwa setiap fasilitas pengungsian memberikan rasa aman, nyaman, dan hangat bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Dalam percakapannya dengan beberapa warga pengungsi, Gibran mendengar harapan dan kekhawatiran yang berbaur menjadi satu. Namun ia selalu menegaskan bahwa pemerintah akan terus berada di sisi mereka, memastikan bantuan tidak berhenti dan pemulihan segera dimulai. Ia ingin warga merasa bahwa pemimpin mereka tidak sekadar meninjau, tetapi benar-benar hadir untuk merasakan duka mereka. Gibran juga memberikan perhatian khusus pada tenaga medis yang sudah bekerja tanpa henti. Ia melihat bagaimana mereka tetap memberikan pelayanan terbaik meski menghadapi kelelahan dan keterbatasan fasilitas. Dalam kesempatan itu, ia mengarahkan agar dilakukan penambahan tim medis, suplai obat-obatan, dan peningkatan fasilitas sanitasi agar layanan kesehatan di pos-pos pengungsian dapat berjalan optimal. Selain itu, Gibran memeriksa kesiapan dapur umum yang menjadi tulang punggung kebutuhan pangan para pengungsi. Ia memastikan bahwa bahan makanan tersedia cukup dan proses memasak dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Baginya, makanan yang baik bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga dapat memberi sedikit kenyamanan emosional bagi mereka yang sedang dalam masa sulit. Dalam evaluasi tersebut, Gibran tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang ikut terlibat. Ia melihat ketulusan mereka dalam bekerja dan memahami bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan besar bagi bangsa ini. Dengan kata-kata penyemangat, ia mengingatkan mereka bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, adalah cahaya harapan bagi masyarakat yang tengah berduka. Dengan sejuruh perhatian yang ia berikan, Gibran berharap bahwa upaya evaluasi dan penguatan sistem lapangan ini akan menjadi fondasi bagi penanganan yang lebih baik dalam hari-hari mendatang. Ia percaya bahwa meski bencana ini berat, langkah-langkah yang konsisten dan penuh empati akan mampu menuntun masyarakat menuju pemulihan yang lebih kuat, sehingga harapan dapat kembali tumbuh di tengah kesedihan. Seluruh rangkaian evaluasi dan penguatan sistem lapangan yang dilakukan Wapres Gibran akhirnya membentuk sebuah rencana matang untuk kunjungan langsungnya pada 1 Desember 2025 nanti. Rencana ini bukan sekedar agenda formal, melainkan bentuk kehadiran penuh kasih pemerintah untuk masyarakat yang tengah berjuang menghadapi bencana besar. Gibran ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berlandaskan empati, ketulusan, dan harapan untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak. Dalam pertemuan internal terakhir sebelum hari kunjungan, Gibran menegaskan kembali bahwa pemulihan tidak boleh berjalan lambat. Ia memahami bahwa setiap detik sangat berarti bagi mereka yang kehilangan rumah dan keluarga. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, ia menyampaikan bahwa komitmen pemerintah adalah memastikan proses penanganan berjalan hingga semua warga merasakan kembali kehangatan dalam hidup mereka. Seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat telah menyusun rincian teknis berdasarkan arahan Gibran, mulai dari penguatan logistik, pemerataan bantuan, hingga perencanaan pembangunan infrastruktur sementara untuk warga yang kehilangan tempat tinggal. Gibran memastikan bahwa setiap rencana tersebut dijalankan dengan sensitivitas terhadap kondisi psikologis masyarakat yang masih diliputi kesedihan. Dalam rapat penuh keprihatinan itu, Gibran mengingatkan bahwa bencana tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang dalam.
Karena itu, program pemulihan yang akan ia tinjau pada 1 Desember 2025 tidak hanya berupa distribusi bantuan fisik, tetapi juga mencakup pendampingan sosial bagi para korban. Ia ingin masyarakat merasa dipeluk oleh perhatian negara di tengah kesunyian yang mereka rasakan. Komitmen ini juga terlihat dari kebijakan tambahan yang diarahkannya untuk memperkuat layanan kesehatan mental di titik-titik pengungsian. Gibran menilai bahwa trauma pasca bencana adalah tantangan serius yang harus ditangani segera. Ia berharap dengan adanya tenaga pendamping dan psikolog lapangan, warga dapat memperoleh ruang aman untuk kembali membangun ketenangan dalam diri mereka yang sempat hancur. Lebih jauh, Gibran memastikan bahwa perbaikan akses ke wilayah terdalam menjadi prioritas lanjutan. Ia ingin memastikan bahwa saat ia tiba pada 1 Desember nanti, jalur-jalur itu sudah lebih terbuka sehingga semua bantuan dapat disalurkan secara merata. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun daerah yang terabaikan, karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk menerima pertolongan negara. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengirimkan pesan khusus kepada para petugas lapangan. Ia mengapresiasi ketabahan mereka yang telah bekerja tanpa pamrih dan memotivasi mereka untuk terus menjaga semangat dalam mengabdi. Gibran meyakinkan bahwa kehadirannya nanti bukan untuk sekedar melihat hasil, tetapi untuk memperkuat energi kemanusiaan yang sudah mereka bangun sejak awal bencana terjadi. Rencana matang ini juga dirancang dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang. Gibran ingin memastikan bahwa setelah bantuan darurat selesai, langkah pemulihan berkelanjutan dapat segera dimulai. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan data yang akurat sehingga rekonstruksi menyeluruh dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Harapan yang ia bawa adalah agar masyarakat dapat kembali berdiri dengan percaya diri dan menatap masa depan tanpa rasa takut. Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa bencana memang membawa kesedihan, namun juga dapat memunculkan kekuatan baru jika dihadapi bersama. Ia percaya bahwa masyarakat Sumatera memiliki daya tahan yang besar dan pemerintah akan selalu berada di samping mereka untuk menguatkan langkah demi langkah pemulihan. Harapan ini menjadi cahaya yang ia bawa dalam setiap keputusan dan rencana yang disusun. Dengan seluruh komitmen yang telah dibangun, Gibran siap menjalankan kunjungan pada 1 Desember 2025 sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Ia berharap bahwa setiap tegur sapa, setiap arahan dan setiap langkah yang ia ambil akan membawa ketenangan bagi masyarakat. Lebih dari itu, ia berharap bahwa kunjungan ini menjadi awal dari pemulihan yang lebih kuat, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa di balik kesedihan yang mendalam selalu ada harapan yang terus menyala.